Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Jamaah Masjid Nurul Huda, Masjid Jami' Nurul Huda, Bapak dan Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji yang tidak terputus yang dari Allah Subhanahu wa taala tidak terputus, dan begitupun ihsannya, ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak terputus. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi dan menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu adalah kebaikan. Begitu juga apa yang Allah taala tahan dari kita berupa rezeki, berbagai keinginan, berbagai maksud, maka itu pun adalah ihsan kepada kita. Hamdan fi sirri wad dharra wal afiyati wal bala wasyiddati wal raha. Allah Subhanahu wa taala tetaplah terpuji, baik tatkala kita senang ataukah kita sedang bersedih, saat kita sehat atau terkena musibah, saat dalam keadaan genting maupun dalam keadaan lapang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul anbiya, sebaik-baik para nabi, wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya, dan semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang bertakwa. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan menyukai kebaikan. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwa zat yang paling memberikan kebaikan kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan bahwasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak terputus. Bahkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang agung, sehingga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini gambaran tentang ihsan atau kebaikan itu tidaklah terbatas. Di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Dan kebaikan, ya, gambaran kebaikan tampak pada para nabi, terutama pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan cukup bagi kita apa yang terdapat dalam riwayat para nabi dari berbagai kebaikan dan qudwah ataupun contoh. Hanya saja pada kesempatan kali ini tentunya riwayat-riwayat tentang mereka tentang ihsan tentu tidak bisa kita bahas semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita berbuat ihsan. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan bagaimana pentingnya ihsan ini. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jatuhkan kalian atau campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kata at-tahluka, menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan, ya, ditafsirkan di dalam berbagai kitab tafsir adalah su'udzon billah wal imsak anin nafaqah fi sabilillah. Kebinasaan adalah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa tadi? Menahan infak di jalan Allah. Itu adalah jalan menuju kebinasaan. Bagaimana kok bisa kita baru mengerti kalau menuju kebinasaan itu misalkan bunuh diri, menjatuhkan diri ke sumur, itu kan, menabrakkan diri ke kereta, menabrakkan diri ke truk besar, itu yang ada pada lintasan pikiran kita secara sekilas. Itulah kebinasaan. Tapi di sini para ulama menafsirkan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian membinasakan atau menjatuhkan diri kepada kebinasaan adalah su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hartanya dari berinfak di jalan Allah. Mengapa demikian? Karena orang yang suudzon, berburuk sangka kepada Allah, menganggap kalau janji-janji Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang berbuat baik, bersedekah, hanyalah dusta semata, bohong semata, sehingga dia apa? Tidak mau menuruti janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak mau berinfak, tidak mau sholat, tidak mau birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, tidak mau belajar, apalagi tidak mau saum di bulan Ramadan, dan seterusnya. Itu adalah lisanul hal, gambaran keadaan orang yang yang berburuk sangka kepada Allah, sehingga dia tidak ada semangat untuk menjemput hidayah, tidak ada semangat untuk memenuhi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini keimanan seorang hamba teruji, ya. Beda kalau misalkan kalau yang datang subuh langsung dapat cash, dapat 1 gram emas pagi itu juga, tentu Masjid Nurul Huda akan penuh setiap subuh. Di sini ramai apa sepi, Pak? Ramai apa sepi kalau subuh? Alhamdulillah ramai, insya Allah, ya, kayak maghrib, ya, atau seperti salat Jumat. Nah, kita harapkan demikian. Artinya kalau ramai berarti masyarakat kita adalah orang-orang yang beriman, memenuhi keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menilai suatu hal adalah sesuatu yang instan, langsung dinilai saat itu juga, ya. Wal imsaku 'anil nafaqah fi sabilillah, dan menahan diri dari berinfak atau menyalurkan nafkahnya di jalan Allah.
Wa inna ma yad'ul mar'a ilal insani husnu dhanni billah. Hanyalah yang mengajak kepada seseorang untuk berbuat ihsan, berbuat baik adalah baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ya'udu alaihi minal ihsan min khairid dunya wal akhirah. Dia berbaik sangka kalau perbuatan ihsannya akan Allah taala balas baik di dunia maupun di akhirat. Sekiranya setiap kita adalah baik sangkanya kepada Allah sama, tentu setiap orang akan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa artinya? Di lanjutan ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya. Berlomba-lombalah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak baik dikala sempit maupun lapang, baik dikala miskin maupun kaya. Infaknya tidak menunggu dia kaya dulu, tetapi dia terus-menerus berinfak sesuai dengan kesanggupannya. Ini yang membuat, yang mendorong seseorang berbuat ihsan adalah husnudzon atau baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimman tawakkala 'alaika fakaffaitah. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bertawakal kepada Allah taala, lalu Allah taala cukupi. Wastahdaka fahadaitah, juga termasuk orang yang meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah, lalu Allah taala tunjukkan. Wantasaraka fanasartah, semoga Allah taala menjadikan kita termasuk orang yang meminta pertolongan kepada Allah, lalu Allah taala tolong. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin alladzi tuhibbuhum wa yuhibbunak. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk hamba yang muhsin, orang yang ihsan, yang Allah taala cintai dan kita pun mencintai Allah. Wa tusinu ilaihim wa yusinuna ibadatihim fi ibadatihim laka wa yusinuna ila khalqika ajma'in. Ya. Yang mana orang yang ihsan adalah yang dicintai oleh Allah taala dan mereka pun mencintai Allah dan mencintai untuk mereka apa-apa yang bermanfaat bagi mereka berupa ibadah dan ihsan kepada hamba Allah taala yang lain. Allahumma ktubna minal muhsinina. Semoga Allah taala mencatatkan kita, menetapkan kita termasuk orang yang muhsin. Wa wafiqna li fil khair wa in qal, dan memberikan kemudahan kita termasuk orang yang mengamalkan kebaikan walaupun sedikit. Wa janibna al-isa'ah wa in qallat, dan semoga Allah taala menjauhkan kita dari perbuatan buruk walaupun sedikit. Baik, kita masuk kepada mafhumul ihsan, konsep ihsan. Ya. Apa yang dimaksud ihsan itu? Kata penulis yaitu Syekh Al-Luhaidan rahimahullah taala, ihsan adalah kalimatun muhabbibah ilan nufus azimatul makna wa hiya a'la maratibid din. Ihsan adalah kata-kata yang disukai oleh setiap jiwa, termasuk kita barangkali yang belum mengerti artinya pun menyukai kebaikan, dan termasuk tingkatan agama yang paling tinggi. Wa hajatul yawma masa ila fahmi haqiqatil ihsani fi alaqatina wa sairi a'malina, dan kebutuhan kita sangat mendesak untuk memahami hakikat ihsan, ya, dalam kaitan kepada kita dan kaitan seluruh amal kita. Wa huwa yabda'u min ihsani sillati billah wa bi rasulih wa tantahi bi ihsani silatihi
wa ta'amulihi ma'a ma haulahu minal asya' wal ahya. Perbuatan ihsan itu dimulai dari berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya, dan berakhir kepada berbuat ihsan di dalam berinteraksi kepada sesama makhluk, segala hal yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Mururan bi ihsani silatihi bi nafsihi, melalui perantaraan perbuatan baik kita kepada diri kita sendiri. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, ya, makna dari ihsan adalah tafaddul bima lam yajib, yaitu memberikan kebaikan dengan sesuatu yang tidak diwajibkan. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, ihsan adalah memberikan kebaikan dengan sesuatu yang tidak sampai diwajibkan. Artinya apa? Ketika kita memberi nafkah kepada istri, kita memberi nafkah kepada anak, karena ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bukan termasuk ihsan. Ya, yang dimaksud ihsan adalah apa yang melebihi itu. Kita sudah berbuat baik kepada istri, kita sudah berbaik kepada anak. Kalau yang istri adalah berbuat baik kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, lalu dia juga berbuat baik kepada tetangganya, dia juga berbuat baik kepada kerabatnya, maka ini adalah ihsan. Dia sudah memenuhi sholat 5 waktunya, tidak tertinggal satu pun, lalu dia menambahnya dengan sholat-sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah, maka ini adalah perbuatan ihsan menurut Imam Asy-Syaukani. Wa minal ihsani fi'lu ma yusabu alaihi al-'abdu mimma lam yujibhu Allahu alaihi fil ibadat wa ghairiha. Termasuk dari sikap ihsan adalah beramal dengan sesuatu yang diberi pahala dari apa yang tidak Allah Ta'ala wajibkan, baik itu ibadah maupun selainnya. Kemudian kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, ihsan itu bisa ditinjau dari dua sisi. Ihsan atau perbuatan baik itu bisa ditinjau dari perbuatan baik. Yang pertama, al-in'amu al-ghair, memberi kebaikan kepada orang lain. Al-in'amu al-ghair, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah ihsanun fi fi'lihi, wa dzalika idza 'alima 'ilman hasan aw 'amalan amila amalan hasanan. Yang kedua adalah ketika dia berbuat baik di dalam perbuatannya, artinya berbuat maksimal dalam memberi kebaikan kepada orang lain. Semisal dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik, khairum min shadaqati yatba'uha adha, adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh mengungkit-ungkit. Yatba'uha adha, diungkit-ungkit, lalu dia disebut-sebut kepada penerimanya sehingga si penerima merasa sakit hati. Maka ini adalah ihsan jenis kedua. Kalau yang pertama adalah sekadar memberi kepada orang lain, adapun yang kedua adalah ketika kita memberi kepada orang lain, kita hendaknya itqan, yaitu menyempurnakan amalannya kita, ya. Tidak mengungkit-ungkitnya, tidak merusak amalan itu. Wa ala hadza qaulu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka dua sisi ini adalah cocok atau sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, an-nasu abna'u ma yusinun.
Manusia adalah anak-anak apa yang mereka berbuat baik di dalamnya. Itu artinya apa? Seseorang itu dinasabkan, dinisbatkan kepada apa yang dia amalkan, ya, apa yang dia ilmu dan apa yang dia amalkan, ya, dari perbuatan baik. Apabila dia mengilmui kalau sedekah itu tidak berguna baginya, maka dia menjadikannya bakhil, pelit di dalam berinfak. Tetapi apabila dia mengilmui kalau sedekah itu adalah hal yang baik, tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala, wa ma yudhi'u amalakum wa la yudhi'ullahu imanakum, dan seterusnya, maka dia termasuk orang-orang yang bersegera dalam berinfak, ya. Saya ulangi, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu abna'u ma yusinun, ya. Manusia adalah anak-anak atau dinasabkan kepada apa yang dia berbuat ihsan di dalam yaitu apa? Mansubun ila ma ya'lamuna wa ma ya'maluna minal af'alil hasanah. Seseorang dinisbatkan kepada apa yang dia ketahui dan apa yang dia amalkan. Apa yang dia amalkan dari perbuatan baik. Ini masih secara bahasa. Ihsan tadi dikatakan apa? Tafaddul, yaitu memberikan kebaikan apa yang tidak diwajibkan. Ini pengertian pertama. Memberikan kewajiban apa yang tidak diwajibkan. Kemudian yang kedua, al-in'amu 'alal ghair, memberi kepada orang lain. Ini juga termasuk ihsan. Kemudian makna secara bahasa yang lain adalah al-ityanu bima huwa hasan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Yang awalnya kebaikan tersebut di suatu tempat, di suatu lokasi tidak ada, maka dia datangkan kebaikan tersebut, maka dia telah berbuat ihsan. Lalu apa makna ihsan secara istilah atau secara syarak? Kata Syekh Al-Haidan rahimahullah ta'ala mengatakan al-ityanu bil hasanati wal hasan, ya. Seorang yang berbuat ihsan adalah orang yang melakukan berbagai kebaikan atau hasanat. Lalu beliau memperjelas apa yang dimaksud dengan hasanat. Al-hasanatu hiya fi'lul wajibati wal mustahabbat. Al-hasanat, kebaikan adalah melakukan hal-hal yang diwajibkan dan apa yang disunahkan, yang menduduki hukum wajib dan yang menduduki hukum sunnah. Apakah sekedar sampai di situ? Ternyata tidak. Wa tarkul muharramat wal makruhat. Di samping dia mengerjakan berbagai kewajiban, yang pertama. Yang kedua apa? Mengerjakan berbagai hal yang mustahabbat atau yang sunnah. Yang ketiga adalah meninggalkan perkara haram dan yang makruh. Wa fi'lu aw tarkul mubahat li'annaha mubahat. Bahkan dia kadang mengerjakan dan meninggalkan perkara yang mubah karena sekedar dia mubah. Ma tasdiqi bidzalika lillahi wal ikhlasi lahu fihi. Yang semua hal tersebut dari mengerjakan kebaikan berupa kewajiban, berupa perkara mustahab, meninggalkan perkara haram dan makruh, hal itu diiringi dengan tasdiq, yaitu keimanan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata dia hobi dengan kewajiban tersebut, suka dengan perkara sunnah, bukan sekedar itu. Atau sekedar tidak berselera dengan perkara-perkara yang haram. Ditawari maaf ngombe khamr, mboten purun, saya nggak mau. Kenapa? Baunya nggak enak, baunya bikin mau mul misalkan. Itu bukan termasuk ihsan, karena sekedar tidak berselera. Tetapi apabila dia beralasan, ayo diajak minum khamr, maaf saya nggak mau karena itu
Allah Ta'ala haramkan. Maka inilah yang termasuk perbuatan ihsan. Wa ma'a istihdari ru'yatillahi ta'ala lahu, disertai menghadirkan kesadaran bahwasanya Allah Ta'ala melihatnya. Wa tila'uhu ala zahiri wa batini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lahir dan batinnya. Lahir dan batin itu maksudnya apa? Lahir itu bukan berarti yang dilahirkan oleh ibu, bukan, tetapi yang tampak, yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, yang bisa dirasakan oleh indera kita. Indera kita ada berapa? 5 atau 6? 5 ya. Biasanya ada istilah indera ke-6, itu indera yang di luar indera yang umum kita miliki ya. Panca indera itu 5 indera. Di antara ayat yang memerintahkan kita berbuat ihsan itu banyak sekali. Di antaranya adalah bala man aslama wajhahu lillah. Tentu bagi orang yang aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan atau tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak. Wal ihsanu aidan diddul isaah, dan perbuatan ihsan juga menjadi lawan dari perbuatan buruk. Wal muhsinu didduhu al musi', orang yang berbuat ihsan lawan dari orang yang berbuat buruk. Sebagaimana di dalam firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bila kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu hakikatnya untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah kekuasaannya, tidak semakin meluas kekuasaannya atau semakin kuat keperkasaannya atas ketakwaan kita, atas sholat-sholat kita, bukan. Tetapi sholat-sholat yang kita kerjakan, rajinnya kita bangun subuh untuk ke masjid, semata-mata untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falaha, dan begitu pula sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, pada hakikatnya kita telah berbuat buruk kepada kita sendiri. Baik. Di dalam hadis Nabi bisa kita dapatkan di dalam hadis Jibril alaihissalam, yang mana ketika itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dalam rupa seorang manusia, yang mana hal ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ri. Digambarkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang syadidu bayadis thiyab, warna pakainya sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, yang mana rambutnya sangat gelap, maksudnya tidak tercampur oleh debu yang biasanya saat itu atau mengenai orang-orang yang habis dalam perjalanan jauh. Dan mereka perjalanannya kan nggak pakai bis seperti kita, nggak pakai kereta di dalam ruangan kan, tetapi berjalan kaki atau naik onta di atas padang Sahara, padang debu ya. Sehingga kalau sehabis dari perjalanan jauh rambutnya kusut masai, terkena debu yang banyak sehingga tidak terlihat gelap ya. La yura alaihi atharu safar, ini ditekankan oleh Umar bin Khattab bahwa laki-laki tersebut tidak terlihat
ada bekas perjalanan jauh. Tetapi dia pun tidak mengenali, ya, wala ya'rifuhu minna ahad. Wong dia tidak terlihat dari safar, pakainya sangat putih, tetapi dari para sahabat tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Tidak ada yang mengenali orang tersebut, ya, yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat gelap. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, sampai kedua lutut orang tersebut menempel pada kedua lutut Nabi. Ini maksudnya apa? Saking dekatnya, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dia bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Dari hadis ini, mendekatnya Jibril alaihissalam dalam rangka bertanya tentang Islam menunjukkan kalau kita belajar, di antara adab kita adalah mendekat. Nataqarrabu wala nataba'adu, bukan menjauh dari majelis ilmu, tetapi mendekat sebagai bentuk meneladani malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Lalu beliau alaihi salatu wasallam menjawab, Islam itu adalah dengan rukun Islam yang berapa? 5. Syahadat, salat, zakat, saum, dan haji bila mampu. Lalu kata Jibril, sodakta, ya, engkau benar. Ternyata apa? Jibril bertanya bukan karena tidak tahu, tetapi ya untuk mengungkapkan kebenaran dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini memberikan pelajaran. Kadang-kadang kita bertanya bukan karena tidak tahu, tapi bukan karena mengetes, tetapi ingin menjelaskan ke orang lain lewat lisan ustadznya, lewat lisan gurunya, ya. Maka fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun heran, dia yang bertanya, dia pun membenarkan. Lalu pertanyaan kedua dari Jibril, akhbirni 'anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai menjelaskan iman itu adalah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik buruknya, ya. Jibril pun kembali membenarkan. Lalu pertanyaan ketiga adalah pertanyaan tentang ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah dia pasti melihatmu. Lalu pertanyaan keempat adalah tentang kiamat, kapan terjadinya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Ini artinya antara Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apakah tahun 1500 Hijriah kah atau tahun 2100 kan, dan seterusnya. Tidak dijelaskan sama sekali di sini. Lalu Jibril alaihissalam minta diceritakan ciri-cirinya, kapan dekat waktunya hari kiamat. Maka jawab Nabi, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika budak, ya, ibu-ibu, ya, perempuan yang melahirkan tuannya, artinya anaknya dia sendiri menjadi majikannya kelak, ya. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatawawaluna fil bunyan. Engkau melihat penggembala kambing yang telanjang, tidak memakai alas kaki, ya, ri'asha, menggembalakan kambing, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Artinya apa? Ketika mendekati hari kiamat,
kekayaan itu akan cepat diperoleh. Banyak yang kaya mendadak. Dan mereka di antara cirinya adalah banyak mendirikan bangunan tanpa keperluan. Mendirikan bangunan 20 lantai yang dipakai cuma 3 lantai bawah. Selebihnya kosong dan seterusnya. Itu adalah di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ringkas dari hadis ini kita bisa menyaksikan bahwasanya martabat ihsan, ya, tingkatan ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi, ya, di atas Islam dan iman. Dan di antara faidah mengapa Jibril alaihissalam menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena perkara ihsan ini banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Di antara faidah mengapa Jibril alaihissalam menanyakan tentang ihsan dan dijawab oleh Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, adalah karena apa? Ihsan itu banyak diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Fa'arshadan nasa ila ma'nahu liyasula lahum hadha thawabil azim, liyasula lahum hadha thawabil azim wa hadhil manzilatar rafi'ah, agar manusia mengetahui makna ihsan itu sendiri dari lisan Nabi Muhammad SAW, yaitu antara musyahadah ataukah muraqabah. Kita beribadah seakan-akan kita menyaksikan Allah, yaitu kita lebih mengejar hal-hal yang baik, musyahadah. Artinya kita kesadarannya lebih unggul, tidak perlu diingatkan terus, laki-laki lalai, terlambat lagi. Itu adalah muraqabah, ya. Adapun dia yang bahasa kita gercep gitu kan, gerak cepat, itu adalah yang musyahadah. Adapun yang sedikit-sedikit diingatkan, maka Nabi SAW mengingatkan, fa illam takun tara fa innahu yara. Seandainya engkau tidak melihatnya, maka Allah Ta'ala mengetahuimu, melihatmu. Artinya apa? Kita ketika tidak lagi malu kepada manusia, ya, kadang-kadang ada CCTV pun tidak ngaruh, maka ketahuilah Allah Ta'ala yang maha melihat kita. Tetapi karena kadang-kadang dari kita adalah sisi muraqabah itu belum dapat, bahkan lebih takut dari CCTV, ya. Kalau ada CCTV mah nggak mau mencuri, tetapi kalau nggak ada CCTV merasa bebas. Ketika tidak ada ustadznya ramai dan seterusnya. Ini dalam pondok, kalau kita nggak, insya Allah nggak di sini. Kemudian di sini dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, ketika menyebutkan keutamaan atau manaqib, ya, manzilah, kedudukan dari berbagai amalan-amalan baik di dalam Islam, ya, mulai dari tobat dan lain-lain, maka tatkala beliau menyebutkan tentang ihsan, beliau mengatakan amma manzilatul ihsan fahiya lubbul iman wa ruhuhu wa kamaluhu. Adapun kedudukan ihsan, ihsan adalah inti dari keimanan, ruh dan kesempurnaannya. Wa hadhil manzilatu tajma'u jami'al manazil, dan keutamaan atau kedudukan ihsan ini mengumpulkan berbagai kedudukan dari amaliyah-amaliyah yang lain. Fajami'uha muntawiyatun fiha, yang mana himpunan dari kebaikan ihsan mengumpulkan dari berbagai keutamaan atau kedudukan amaliyah-amaliyah yang lain. Fal ihsanu jami'u li jami'il abwabi al haqa'iq, dan ihsan adalah himpunan seluruh kebenaran. Tidaklah dikatakan kebenaran
melainkan ketika kita mengamalkannya kita telah berbuat ihsan. Fahadil martabah minad dini tuhaiminu ala kullil maratib. Ya. Dan kedudukan ini ya, menguasai atas berbagai kedudukan. Wal ikhlasul qasdu lillahi wa tauhiduhu ifradu bil ibadah wal ihsan. Ikhlas kepada Allah, menauhidkannya di dalam ibadah, maka itu semua adalah perbuatan ihsan. Sudah terdengar azan? Baik. Kemudian di sini perlu disampaikan juga dari Ibnu Uyainah ya, ketika menyebutkan tentang makna innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh untuk berbuat adil dan ihsan. Kata beliau, istiwa usirriyah wal alaniyah min kulli amilin lillahi amalan, ya, kesesuaian antara batin seseorang dan apa yang tampak dari apa yang dia kerjakan itu adalah adil. Ya, adil itu adalah kesesuaian hati dan apa yang tampak. Wa anna man lisan antakunu sariratuhu asanu min alaniyati. Adapun ihsan, kata Ibnu Uyainah, bahwasanya rahasia batinnya itu lebih baik dari apa yang ia tampakkan. Dia salat 5 waktu tidak pernah terlambat. Ternyata ketika di malam hari, di saat orang-orang tertidur, dia salatnya masya Allah sambil nangis. Ini adalah orang yang ihsan. Tetapi apabila salat di masjidnya biasa saja, di rumah pun malah dia tidur, itu pun enggak masalah. Ya, selama tidak sepanjang tahun dia tidur di seluruh malamnya, maka dia adalah orang yang adil. Ya. Wa inal fasha wal munkar an takuna alaniyatu asanu min sariratihi. Adapun perbuatan keji dan mungkar, yaitu orang yang zahirnya, apa yang tampaknya lebih baik dari apa yang dia sembunyikan. Naudzubillah. Salatnya rajin tetapi di rumah suka maksiat, suka ikut tempat judol misalkan, dan lain-lain. Imam Syaukani juga mengatakan innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Beliau mengatakan al-adlu adalah al-fardu, apa yang wajib, wal ihsanu an-nafilah. Adapun ihsan adalah yang mustahab. Ada yang mengatakan al-adlu al-insaf. Insaf itu bahasa kita adil seperti. Wal ihsanu at-tafaddul. Adapun ihsan adalah murah hati. Sampai di sini mungkin kita bisa sampaikan. Kita sudah sampai pada pembahasan pada malam ini adalah tentang pengertian ihsan, yaitu mengutamakan berbagai kewajiban, ya, mengerjakan berbagai perintah dan meninggalkan berbagai larangan, disertai perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ihsan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi antum yang mendengarnya, imam sebagai tadzkir atau pengingat bagi yang sudah mempelajarinya, maupun taklim bagi yang belum mempelajarinya. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.